paparan berikut mengenai desain database secara terinci. Pendahuluan pada desain umum itu adalah desain sebelumnya ya. Kalau ini kan desain terinci, kalau desain umum kan sebelumnya itu desain database hanya untuk mengidentifikasi kebutuhan file-file database. Sementara pada desain rinci untuk mendefinisikan isi atau struktur dari tiap-tiap file yang telah diidentifikasi di desain umum. Melanjutkan berarti atau lebih mendetail untuk database-nya, konsep database-nya. Elemen data yang akan didesain di situ, elemen data harus mampu menampung input dan output sistem. Istilahnya kalau ini ada input, kemudian ada output, dan itu apa data di dalam database-nya, maka itu berarti harus mengidentifikasi satu persatu kebutuhan untuk input maupun kebutuhan untuk output, sehingga nanti itulah muncul elemen apa yang harus dituliskan atau dibuat di dalam database. Yang kedua, isi atau struktur database tergantung dari arus data masuk dan arus data keluar. Kalau nih ada tuliskan aja, dapat dilihat pada diagram arus data atau DAD, diagram arus data ya DAD, atau namanya data flow diagram DFD gitu ya, yang telah dibuat di desain model secara umum. Jadi perlu diingat kembali karena sudah pernah kemarin atau materi sebelumnya itu mengenai DFD yang itu berada di ranah desain secara umum. Tapi dari DFD itu kemudian akan dipakai atau dilanjutkan penerjemahannya itu baik di database maupun di desain yang lainnya. Sehingga itu perlu diambil kembali atau dilihat kembali, dan jika perlu di situ bisa digambarkan ulang untuk yang khusus mengenai database. Analisis sistem dapat menggambarkan kembali, nah ini maksudnya menggambarkan kembali yang untuk ranah database yang akan dibangun itu. Khusus untuk masing-masing file database dengan semua arus data yang mempengaruhinya, jadi potongannya maksudnya ya. Kalau yang di desain umum kan secara lengkap. Kegiatan di dalam desain ini, database secara terinci itu dapat meliputi yang pertama meninjau DFD terkait database. Itu yang tadi ya, ada DFD dilihat atau potongannya bisa digambar ulang. Kemudian menuliskan item data input dan output. Jadi item data di inputnya seperti apa, item data di outputnya seperti apa. Kemudian itu menyusun struktur file. Kemudian langkah selanjutnya atau ada yang dipisahkan dari atasnya itu adalah melakukan normalisasi data. Ini contoh potongan contoh ya konsep dari DFD yang itu merupakan dipotong karena tujuannya ini adalah D1, istilahnya database 1, ini kode ya D1, filenya namanya apa sebenarnya. Nah itu masuk atau input itu dari proses. Nah, misalnya ini kalau penjualan ya berarti proses penjualan, kalau pembelian berarti proses pembelian. Itu apa yang dikirim? Di sini ditulis X1. Jadi ada data X1 yang masuk ke dalam database yang akan direncanakan. Kemudian juga ada masuk data X2 ini dari proses ya, yang tidak ditunjukkan ya. Tapi sebagai contoh ini ada X1, X2, X3, F4. Kalau X3 ini kan keluar output, X4 juga merupakan arus keluar. Jadi kalau X5 ini masuk, nah panahnya masuk. Berarti itu ada masukan yaitu data 1, data 2, data 5 itu sebagai masukan, data 3 sebagai keluaran, dan semuanya ini kan perlu diidentifikasi sehingga nanti disediakan datanya.
Ini contoh ada tabel juga dari tadi yang ada X1, X2 gitu. Ini kita lihat di situ ada X1, X2 dan seterusnya. Di dalam X1 itu arus data ke 1 itu memuat data ada di situ ya. 1, 2, 3, 4 misalnya. Yang masuk ke X5 misalnya ada fill gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 ada. Kalau yang ini 4 tipe jenis data, kalau yang ini ada 5 dan seterusnya. Ini kan nanti akan ditulis semua ya, 1, 2, 3 sampai Z. A sampai Z, berarti itu teridentifikasi A sampai Z. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Struktur file A, maka itu dari identifikasi tersebut kemudian ditulis nanti dalam struktur file A, B, C, D, E. Ini kan kalau di Excel kolomnya, kolom A, kolom B, kolom C, dan seterusnya sampai Z. Kalau di database kan file A, file B, dan seterusnya. Kita akan coba nanti setelah ini lihat contoh di dalam real. Nah, ini mengulang yang atas itu ada dicoba menggunakan data rancangan, contoh rancangan ya. Misalnya ini dari proses 5, ya ini proses 51, 52, 53, itu membuat atau menginput data ke dalam database-nya di kode D5 untuk saat ini. Ini kan di DFD ya, diberi kode-kode untuk DFD, itu memasukkan ke dalam data karyawan, yaitu yang dimasukkan apa? Itu data karyawan baru. Kemudian ada data masuk karyawan berhenti, ada perubahan alamat, itu input semua. Kemudian merekam karyawan baru, ada perubahan golongan dan gaji, itu masuk juga. Nah, outputnya itu adalah mencetak laporan karyawan. Jadi itu ada database karyawan di DFD, ya, ini bukan desain database-nya, tetapi ini desain diagram arus datanya. Karena itu melibatkan database, namanya database karyawan. Nah, dari ini misalnya karyawan baru itu datanya apa. Nah, ini ada diidentifikasi ya. Karyawan berhenti itu datanya apa. Tadi yang ABCD kan jadi ini. Misalnya karyawan baru 51 untuk masuk ke D5. Nah, ini 51 masuk ke D5. Itu misalnya adalah dibutuhkan tanggal keputusan, nomor, kemudian kode karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, golongan, gaji, dan tunjangan untuk saat menjadi karyawan baru. Kemudian kalau ada yang dua bagian mana ini? Karyawan berhenti, berarti ada tanggal keputusan, kode karyawan, status. Kemudian perubahan alamat, ada kode karyawan, alamat. Kemudian rincian karyawan, ada kode karyawan, nama karyawan, tanggal masuk, golongan, gaji, dan tunjangan. Ini kan untuk output ya, untuk output. Oke. Kemudian kita bisa merangkumnya dari yang banyak tersebut, dari berbagai komponen masukan, dirangkum menjadi struktur file karyawan. Jadi yang dibutuhkan adalah kode karyawan atau file kode karyawan, atau lebih mudah kalau Anda mengingat itu di dalam file Excel akan dibuat judul kolom namanya kode karyawan. Kemudian ada nama karyawan, ada tanggal lahir, alamat, tanggal keputusan, nomor keputusan, golongan, gaji, tunjangan, dan status. Itu desain file yang dibutuhkan untuk struktur file karyawan. Ini contohnya data. Nah, ini kan kalau Anda ngetik di Excel kan hasilnya seperti ini gitu ya. Kode karyawan misalnya 1830, namanya Ali, itu tanggal lahir, alamat, tanggal keputusan, nomor keputusan, golongan, gaji, ada tunjangan, dan status. Ya, ini ada status aktif, ada keluar. Nah, coba kita lihat di sini kan ada Ali 2, ada Badu 1, 2, 3, 4. Ya, artinya data ini kan berulang terjadi di dalam satu tabel database. Jadi itu sangat dimungkinkan dengan apa ini struktur file karyawan yang
eh, dibuat sebelumnya, kemudian yang dibutuhkan dalam input maupun output. Nah, itu nanti akan dilakukan proses selanjutnya, tapi untuk langkah yang ini dari membuat struktur itu sudah dapat dikatakan terlaksana. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu bisa dilakukan normalisasi. Apa itu normalisasi? Yang pertama kita melihat terdapat grup elemen yang berulang-ulang sehingga perlu diorganisasikan kembali. Kita lihat di sini ada berulang, Ali muncul 2 kali, kode karyawan muncul 2 kali, dan seterusnya. Jadi itu berulang. Normalisasi proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang menggunakan struktur hubungan atau relational data structure atau kalau dipakai biasanya entity relationship itu. Kita coba lihat yang pertama contoh itu file dalam bentuk tabel itu agar tidak selalu ini nanti ya kita tabel dulu. Tabel itu ada nama file, misalnya di sini nilai mahasiswa, ada atribut atau field, field nomor, field kode, field semester, field tahun, field nilai. Kemudian ada record atau baris data. Kemudian ada field kunci atau primary key gitu ya. Kemudian ada domain atau apa ini ya, domain itu kan home base atau apa gitu. Oke, kita bisa melihat gitu ada 2 tadi dalam bentuk tabel. Kemudian agar tidak selalu menggambarkan file dalam bentuk tabel, maka diwakili dengan suatu notasi. Nah, notasi ada di bawahnya, ini dicontohkan nilai mahasiswa MHS itu dibuka kurung, buka kurung, tutup kurung ya, buka kurung, tutup kurung, itu punya nomor mahasiswa, kode MK ini sama ya dengan di atas itu, kalau di garis itu. Kemudian ada semester, tahun, dan nilai. Nah, ini memisahkan grup file yang datanya berulang dalam file yang terpisah. Perhatikan struktur file karyawan, contoh di desain sebelumnya, kemudian dipecah menjadi 2 file seperti gambar berikut. Nah, ini yang pertama tadi kan punya struktur namanya file karyawan, ada kode, nama, tanggal lahir, dan seterusnya itu, yang masih menjadi 1. Nah, itu dipecah menjadi 2. Dipecahannya menjadi 2 file itu berarti nanti akan menggunakan 2 file ya. Yang pertama itu induk atau induk karyawan atau buku induk atau biodata apapun namanya ya. Misalnya isinya itu yang pertama kode karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, golongan, dan status. Nah, kemudian dibuatlah file sejarah karyawan. Ada kode, tanggal keputusan, nomor keputusan, golongan, gaji, tunjangan, dan status. Karena kalau kita lihat back ke atas kembali, nah di sini ada ya. Nah, gajinya yang pertama dulu 50.000 itu ya. Kemudian 65.000. Nah, ini juga Badu sudah 1 2 3 berapa kali itu ada keputusannya mendapat beberapa. Nah, itu nanti akan ditampung di dalam sejarah karyawan. Kita lihat terusnya. Nah, ini dicontohkan pengisian datanya seperti itu, sehingga nanti data induk karyawan itu akan berkurang hanya menjadi 3, Ali, Badu, dan Cakil di situ. Kode karyawan itu menjadi primary key ya, karena kode karyawan itu akan digunakan di sejarah karyawan sebagai kode kunci 1830 ya itu. Tapi di sini berisi yang khusus sejarah, jadi ada tanggal keputusan, ada keputusan, nomor berapa, kemudian golongan IG, dan seterusnya, gaji dari 50 menjadi 65, tunjangan aktif-aktif, kalau ini aktif kemudian keluar, itu statusnya. Nah, saya tekankan lagi primary key itu ditempatkan di induk karyawan. Ya, karena ini kan data master atau data induk atau data yang cukup tidak banyak berubah, dan primary key itu kan hanya bisa diinput sekali, 1830 ini sekali, tidak bisa 2 kali. Kalau diinput lagi 1830 nggak akan masuk atau ditolak oleh
database. Nah, kalau yang bawah sejarah karyawan tuh tidak boleh ini di set sebagai primary key. Nanti ini tidak bisa masuk datanya. Nah, 3131 ini akan muncul hanya satu database. Itu bedanya di set primary key atau tidak. Jadi kode karyawan di Indo ini di set primary key, tetapi di sejarah karyawan itu tidak. Sehingga mestinya kalau buat yang semacam ini, apa itu notasi itu tidak ada garis bawahnya. Jangan mentang-mentang apa itu tadi namanya adalah kode karyawan, kemudian Anda set garis bawah. Maka programnya dipastikan akan hancur, banyak data yang tidak ditangkap karena tidak bisa apa itu input dua, misalnya untuk history seperti ini ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Itu dari data karyawan dipecah menjadi dua. Nah, ini ternyata bisa dipecah lagi. File sejarah karyawan yang lama dengan struktur ini, yang struktur yang tadi itu kemudian ini akan dipecah juga menjadi dua. Anda bisa melihat di situ sejarah karyawan yang baru dengan struktur. Jadi ini pecahannya ya. Ada kode karyawan, tanggal keputusan, nomor keputusan, golongan, tunjangan, status. Nah, di sini dipecah golongan dan gaji itu diambilkan atau disimpan di dalam tabel tarif gaji. Nah, nanti bisa kita lihat. Oke, jadi dipecah lagi ya. Ini ada pecahannya nanti karena ini tunjangannya atau gajinya itu eh, dua macam gitu ya. Jadi 2A, 2B itu kan sebenarnya sama ya. Oke, apa sama itu maksudnya kalau punya orang 2A, ini ya 2A samaran 50 dengan 50. Nah, ini bisa dipecah. Gambar berikutnya adalah menunjukkan bagaimana data tersebut dipecah kembali. Ada 3 file atau 3 tabel database yang tersedia sekarang yang akan didesain. Itu adalah induk, kemudian sejarah, dan tabel tarif gaji. Anda bisa melihat di sini yang tadi masuk ke sana ini cuma ada golongan. Mestinya tunjangannya kalau sama ya bisa masuk ke tarif gaji mestinya. Sama nggak 2A? Oh beda ya. 2A ini 25, ini 35. Makanya dia tidak bisa masuk ke tarif gaji. Ada perbedaan dengan ketentuan yang lain berarti. Ini maka file seperti gambar di samping jika ditulis dalam bentuk notasi, oh ini apa itu sejarah karyawan ini mestinya tidak boleh ya di garis bawah ya. Oke. Nah, kalau di garis bawah nanti jadi primary key. Nah, setnya si pembuat database menjadi keliru. Jadi kalau ini kan istilahnya menjadi foreign key, primary key, kemudian ini kode yang ada di induk itu karena dipakai di tempat lain itu disebut kode karyawan. Di sejarah karyawan itu namanya adalah foreign key, tapi bukan primary key. Primary key-nya mungkin lain ya, ID otomatis atau apa sebagainya. Induk karyawan tadi menjadi kode karyawan, nama karyawan, tanggal lahir, alamat, golongan, dan status. Sejarah karyawan itu ada kode karyawan, tanggal keputusan, nomor keputusan, golongan, tunjangan, dan status. Kemudian ada database atau tabel database yang ketiga itu tarif gaji berisi golongan dan gaji. Kalau golongan ini di primary key karena tidak ada nih di 2A itu muncul 2 kali tidak ada. Nah, itu menjadi primary key. Kita lanjutkan dulu. Kemudian itu setelah struktur database, di sini kita membuat kamus data. Hasil akhir dari pendefinisian struktur dari data dari file-file database didokumentasikan di kamus data file. Jadi tujuannya adalah membuat kamus data. Contohnya ini saya langsung ke apa ini kotaan daftarnya. Di dalam sistem itu kode karyawan. Nah, di dalam program ini menggunakan kode strip karyawan. Kemudian nama karyawan itu ada nama strip karyawan ataupun bahkan tidak mirip seperti ini. Itu tergantung yang mendesain daripada database.
Mungkin karakternya dibuat sama, digitnya atau apapun ya, tapi memang lebih rumit. Kalau ini mudah diingat ya. Itu juga sudah dibahas di materi sebelum-sebelumnya juga gitu ya. Mengenai kamus data sudah pernah ada contoh. Oke, kemudian itu dulu mengenai desain database. Oke, terima kasih. Selamat belajar.